Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Imam Said Sabiq di dalam kitab puasa bulan suci Ramadan dan hukumnya dan ayat dan hadis-hadisnya. Sebagaimana kita ketahui, puasa Ramadan adalah wajib hukumnya dengan dalil kitab Allah, Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan diteruskan oleh para sahabat-sahabat ijma' kibar ulama sahabat dengan ayatnya panggilan kepada orang yang beriman. Turunnya di kota Madinah setelah 2 tahun daripada hijrah, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Pilihannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah hijrah, orang-orang yang sudah kuat imannya. Tatkala di Mekah masih puasa-puasa sunnah, puasa-puasa harian, puasa hari-hari yang mulia. Tapi di bulan puasa di Madinah mereka sudah kuat iman dan dasar agamanya adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala, hijrah dengan tenaga, harta, nyawa, darah dan daging. Maka mereka sudah kuat di dalam i'tiqadnya, di dalam akidahnya, di dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkanlah hukum-hukum yang daripada rukun Islam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti juga diwajibkan terhadap mereka orang-orang yang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Mereka juga diwajibkan berpuasa. Sebagian ada yang 40 hari, sebagian ada yang 100 hari, sebagian ada yang setengah tahun. Itu juga semuanya puasa-puasa para nabi-nabi, seperti Nabi Daud setengah tahun. Begitu juga puasa-puasa Nabi Yunus dan Nabi Yakub, dan disebutkan para ulama Nabi Isa dan Maryam, keluarga Imran. Itu semuanya puasa-puasa yang sebelum kita. Puasa itu menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Dia menghindari daripada maksiat, menghindari pada dosa-dosa besar. Dia jaga dirinya untuk jangan terus-menerus mengerjakan dosa-dosa sayyiat, shaghair, supaya dia bersih daripada muharramat dan syubhat dan munkarat. Terutama di dalam berpuasa, dia enggak bisa berbuat maksiat-maksiat yang besar karena dia sudah beriman kepada Allah. Kuatkan imannya, kuat akidahnya, ma'rifatnya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula orang-orang yang beriman dipanggil atau dihimbau oleh malaikat-malaikat di dalam hadisnya tadi. Wahai orang-orang yang pelaku kebaikan, penggemar kebaikan, bergembiralah kalian menghadap bulan yang mulia. Ya baghiyal khair abshir. Aqbil di dalam hadis yang lain, yaitu menghadap kepada Allah di dalam takarrub dengan puasa, diselingi dengan ibadah, qiyam dan tilawah, untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ketakwaannya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala memilih bulan ini, unzila bihil Quran. Bulan yang mulia, turunnya ayat-ayat Allah yang mulia, yaitu Al-Quran. Secara sekaligus turunkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertahap dari hukum-hukum, kejadian, undang-undang, dan apa-apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran semuanya benar. Munzila bihil Quran, Allah turunkan di dalam bulan tersebut adalah Al-Quran. Puasa mulia dan juga Al-Quran mulia. Bahkan dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjalankannya. Puasa berkata,
aku tahan dia, aku larang dia makan dan minum dan syahwat di siang hari, maka aku syafaatkan puasa kepada Allah, meminta supaya dia memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Quran pun matanya melihat, membaca Al-Quran siang dan malam, kurang tidurnya, banyak tilawatul Qurannya, maka Al-Quran berkata, "Fasyafi'ni fihi." Ya Allah, berilah aku izin untuk memberikan syafaat. Syafaat dari Allah diminta oleh malaikat untuk orang yang banyak mentilawat Al-Quran. Maka disitulah unzila bihil Quran. Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran isinya adalah petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat. Begitu juga daripada hukum-hukum, peraturan, undang-undang. Begitu juga qisas, begitu juga amthilah, adrab, kisah-kisah anbiya yang baik, ahsanal qasas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan daripada penjelasan-penjelasan yang membedakan yang halal dan yang haram, yang boleh, yang tidak, yang baik, yang buruk. Petunjuk-petunjuk di dalam akhlak, di dalam adab. Al-Quran isinya semuanya penjelasan-penjelasan untuk orang-orang yang beriman. Maka faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan hadir masuk bulan puasa tersebut, falyasumhu, dia hendaknya menjalankan puasa. Dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam ini dengan 5 perkara, 5 rukun Islam. 5 perkara rukun Islam. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh tidak seseorang menganut, memeluk agama Islam, dia harus bersaksi, mengetahui, ma'rifat, yakin, sumpah, janji, ikrar, ya, di dalam syahadat artinya tersebut. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Betul-betul dia sudah tahu tuh kalimat syahadatain, ya. 2 kalimat syahadat ini harus, ya, membuka dirinya, masuk ke dalam dadanya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah sudah bukakan pintu dadanya, masuk cahaya Islam, masuk agama Islam, dia peluk, dia anut, dia harus bersyahadat tuh. Yakinkan enggak boleh lagi ada Tuhan selain Allah, apapun jenisnya. Dan satu-satunya nabi utusan Allah untuk agama kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Enggak boleh percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamus shalah, didirikan salat, dijalankan, dilaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Enggak bisa dipisah. Syahadat enggak mau salat, enggak bisa. Aku syahadat aja, aku hati saja, niat aja Islam, enggak bisa. Mesti dia salat. Nabi aja salat, dan tidak sampai saat hidup saja, sampai di akhir hayat, sampai sakit, sampai dikit lagi meninggal, sampai perang, sampai musafir, sampai dalam keadaan air enggak ada, salat terus. Ya. Ini simpan titipan Nabi kita, as-salah, as-salah. Ya ahlal bait, salat dirikan wahai keluarga, anak-anak kita, istri kita salat. Enggak bisa puasa dipisah dengan enggak salat. Enggak bisa zakat tanpa salat. Nah, itu semuanya saling ikat mengikat rukun Islam. Ita'uz zakah, Sayyidina Abu Bakar pun enggak bisa dipisah antara puasa dengan zakat. Enggak bisa dipisah salat dengan zakat. Aku perangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wasiyam Ramadan. Tentunya kewajiban puasa. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sama-sama kita tahu rukun Islam 5 tersebut, yang bagian harta adalah zakat dan haji. Bagi yang mempunyai niaga, yang mempunyai dagangan,
yang punya harta, yang mampu. Nah, 3 salat, saham agama Islam di dalam 3 rukun. Kata Rasulullah SAW ada 3 saham, ada 3 tombak yang kuat di dalam rukun Islam: syahadat, salat, puasa. Yang 2 ini tentang harta, yang 2 ini tentang kemampuan dia memiliki harta di dalam usaha dan lain-lain. Adapun 3 ini nggak bisa dilepas, ya. Syahadat, salat, dan puasa. Hadis pertama dari sahabat Talhah bin Ubaidillah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Muslim, bahwa seseorang datang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Beritakan aku, kasih tahu aku apa yang Allah wajibkan kepada aku dari puasa." Jadi mereka tahu dulu ada puasa di Mekah. Mereka tahu ada puasa sebelum diwajibkannya Ramadan. Puasa-puasa sunnah Ashhurul Hurum. Mereka puasai Ashhurul Hurum. Maka puasai Ashura. Mereka puasai hari-hari yang mulia, haji dan lain-lainnya. Maka dia berkata, apa yang wajib bagiku di dalam puasa? Kata Nabi, syahrul Ramadan, hanya bulan suci Ramadan, itu yang wajib. Yang lain sunnah. Yang lain sunnah, ya. Gala hal alayya ghairuh, apakah ada lagi buatku yang wajib selain puasa? Kata Rasulullah, enggak ada lagi yang wajib, hanya puasa. Kita tahu di dalam hukum yang meninggalkan puasa yaitu qadha. Qadha puasa wajib tentunya. Begitu juga orang yang nazar juga wajib. Karena dia janji, sumpah kepada dirinya sendiri. Orang yang nazar juga puasanya wajib, harus dikerjakan. Begitu juga kafarat. Kafarat apabila ada hukum yang dilanggar, seperti berjima di tengah hari Ramadan, maka dia harus berpuasa 2 bulan. 2 bulan itu wajib bagi dia, karena hukumnya dia melanggar undang-undang. Itu puasa-puasa yang wajib. Qadha, nazar, kafarat. Tidak ada lagi yang wajib, ya, yang berkaitan dengan bulan puasa. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau menambah taat-taat di dalam puasa. Taat di dalam syahadat, tambahan-tambahan taat syahadat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambahannya sunnah-sunnahnya banyakkan zikir-zikir yang lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la ilaha illa anta subhanaka. Begitu juga hasbunallah wa ni'mal. Tambahan zikir banyak. Yang wajib asyhadu an la ilaha illallah. Tambahannya sunnah-sunnahnya banyakkan zikir. Udzurullaha dzikran katsiran. Salat wajib, yang sunnahnya ada qabliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada witir, ada istikharah, ada tasbih dan lain-lain. Puasa juga wajib, yang sunnahnya ada nanti Syawal, ada Muharram, ada Arafah, ada Ashura, ada puasa Rajab, ada Senin Kamis, ada 13, 14, 15. Itu sunnah-sunnah semuanya. Begitu juga zakat. Zakat wajib. Zakat wajib. Yang sunnahnya sedekah, hibah, wakaf, jariyah, infak, fisabilillah dan seterusnya. Begitu juga haji. Haji wajib seumur hidup sekali. Sunnahnya dia boleh tambah, berhutang kepada Allah, menitip amal ibadah haji yang mabrur sampai 3 kali, membebaskan dirinya daripada neraka. Sampai 7 kali, ya, dia tidak akan kena daripada api neraka. Nah, itu semuanya sunnah-sunnah haji. Umrah begitu juga, wajib seumur hidup sekali umrah. Sunnahnya umrah ila umrah. Umrah setahun sekali, umrah 6 bulan sekali, umrah di bulan suci Ramadan. Itu sunnah-sunnah. Maka 5 pertanyaan hadis ini diambil untuk mengetahui segala sesuatu yang wajib pasti ada sunnahnya. Di bulan suci Ramadan yang wajib dikerjakan, dia ditulis 70 kali lipat.
Kecil bagi Allah 70 kali lipat. Kita pakai siwak aja mendapatkan pahala 70 kali. Kita pakai imamah aja mendapatkan pahala 70 kali. Kita ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan 70 kali. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, man tagarraba bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Wa man tagarraba bi khaslatin minal khair man tagarraba fi minal wajib minal fara'id kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Siapa yang mendekatkan dirinya berbuat kebaikan dari sunnah-sunnah, maka ditulis pahalanya pahala wajib. Bagaimana pahala wajib? Besar pahala wajib. Sunnah ditulis wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Ila ad'afin katsirah. Sampai berlipat-lipat ganda. Dalilnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab. Kita kalau mau harta, mau rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam rezeki aja Allah kuasa memberikan pahala, memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, yang tidak kita hitung-hitung. Allah kuasa kepada orang yang berpuasa, yang sabar, yang beriman, pahalanya enggak bisa diduga, enggak bisa dihitung pahala puasa. Kenapa? Di dalam hadis qudsi kata Allah, kullu amal ibni Adam lah illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua anak Adam pahalanya bisa dihitung. 1 banding 10, 1 banding 70, 1 banding 18, 1 banding 33. Ada yang pahalanya dapat 46 kali lipat, ada yang 27 kali lipat, ada yang 70 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tapi puasa enggak. Fa innahu li. Aku sendiri yang menilai, aku sendiri yang tahu, aku sendiri yang mengasihinya. Fariha inda liqa'i rabbih. Nanti dia gembira tatkala dia berhadap dengan Allah. Ini pahala puasamu. Masya Allah. Dia bilang, coba aku seumur hidup puasa aja di dunia. Karena puasa pahalanya besar. Yang mana mereka minta, coba puasa itu lebih dari 30 hari. 29 hari. Ya. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan puasa tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ijma' ulama as-sahabah, kibar ulama sahabah, penerus pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang erat kewajiban puasa ini dari khulafa ar-rasyidin sampai tabi'in sampai kita sekarang. Enggak ada yang berani mengatakan puasa itu sunnah atau enggak wajib bagi dia. Karena sudah terkenal, ya, sudah dikenal, sudah diketahui di dalam agama wajib berpuasa. Siapa yang ingkar, kafir. Siapa yang ingkar, murtad dia dari Islam. Enggak bisa main-main dengan agama kita. Ya. Ini semuanya enggak boleh kita ikut-ikutan dengan orang yang melarang kita puasa. Enggak boleh. Ente enggak boleh puasa. Ente harus begini, enggak bisa. Ya, mesti kita lawan. Karena ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Suatu rukun enggak bisa kita tawar-tawar. Nah, itu tadi disebutkan setelah hijrah 2 tahun diwajibkan di kota Madinah di hari Senin setelah masuknya bulan Sya'ban. Kurang daripada beberapa hari. Qad aqbala alaikum, hadis Salman Al-Farisi di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Kata Rasulullah, qad aqbala alaikum syahrun 'azimun mubarak, syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru 'itqun minan nar wa huwa syahrus sabr wa sabr thawabuhul jannah. Hadis panjang khutbah Nabi di akhir Jumat bulan Sya'ban, masuknya kewajiban bulan suci Ramadan. Telah datang tiba di ambang pintu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang suci, bulan yang agung. Allah mewajibkan kepada kalian siangnya berpuasa, aku mensunnahkan malamnya untuk beribadah. Masya Allah, Nabi kita, ya, Allah wajibkan siang berpuasa, Nabi sunnahkan
qiyam, yaitu sholat di malam hari. Tapi Nabi kita sayang kepada umatnya. Dia lihat dengan pandangan yang jauh. Nabi keluar malam pertama, Nabi keluar malam kedua, mungkin banyak. Malam ketiga, mungkin banyak lagi. Kata Nabi, aku takut an furida alaikum. Aku takut nanti disangka wajib kepada kalian. Maka Nabi enggak keluar-keluar lagi. Di akhir bulan 20, tanggal 20 Ramadan, Nabi beriktikaf dan berkumpul bersama sahabatnya. Artinya sunnah daripada bangun malam tersebut, yaitu tarawih, belum ada di zaman Nabi. Maka Nabi mengerjakan sholat witir 11 rakaat, 4-4-3. Itu ibadah-ibadahnya malam hari. Karena kita mengambil alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian pegang-peganglah erat-erat sunnah-sunnahku dan sunnahnya para pengganti-penggantiku, khalifah-khalifahku, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Di antaranya yang menyatukannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dilihat setelah meninggal Nabi, setelah diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, masing-masing kelompok sembahyang sono, sembahyang masing-masing. Ada yang sekampung, ada yang sedesa, ada yang sekampung. Enggak. Sayyidina Umar tegas. Sayyidina Umar niatnya baik, ya. Maka dikumpulkan ulama-ulama ahlul Quran, dikumpulkan ulama-ulama tua sahabat, disuruh duduk di masjid, berkumpul, jangan ada yang sembahyang sendiri-sendiri, sekelompok-sekelompok, menyatukan sembahyang, ambil pendapat berapa bacanya, apa yang dibaca, semuanya disepakatin oleh Sayyidina Umar menjadi, kata Sayyidina Umar, ni'matul bid'ah hadhi. Yang paling bid'ah, yang paling bagus ini, katanya. Kita disangka bid'ah 20 rakaat. Padahal kata Sayyidina Umar, ini yang paling bagus bid'ah. Kenapa semua sahabat datang, tua yang enggak keluar, yang berpisah, semuanya setuju dengan, nah disebutnya ijma' ulama as-sahabah, kesepakatan para ulama-ulama sahabat. Nabi udah bilang, alaikum bisunnatil khulafa'ir rasyidin. Apa-apa yang disepakati oleh ulama-ulama sahabat-sahabatku yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fabi hudahu muqtadih. Engkau ambillah petunjuk dari mereka para sahabat-sahabatku. Tuftahu fi abwabul jannah. Dibukakan pintu-pintu syurga, bermacam-macam arti pintu syurga berbuka. Ya, artinya menunggu orang-orang yang beribadah. Kali-kali dia meninggal, dia sudah melihat keindahan daripada syurga. Syurga terbuka, arti harumnya syurga, harumnya untuk orang-orang yang berpuasa, ya, diberikan wangi-wangian syurga. Pintu terbuka, syurga harumnya semerbak di dalam bulan suci Ramadan. Yang menciumnya, dia mendapatkan daripada ibadah puasa tersebut di bulan suci Ramadan. Begitu indahnya bulan suci Ramadan. Abwabul jinan, buka pintu-pintu surga, pintu langit, pintu istijabah, pintu doa, pintu taubat, ya, termasuk pintu rahmah, pintu ampunan, pintu etik, daripada pembebasan dia dari neraka. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, abwabul jahim. Riwayat yang lain ditutup, artinya sementara, azab enggak ada, diampunin orang-orang yang sedang diazab, istirahat di bulan suci Ramadan karena anak-anaknya berpuasa. Kalau diterima anak cucunya berpuasa, dia mendoakan kepada orang tuanya, dibebaskan dia daripada belenggu rantai-rantai neraka. Doa tarawih kita baca, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ya Allah, lepaskanlah belenggu-belenggu rantai-rantai di tengkuk kami dan tengkuk orang-orang tua kami. Subhanallah. Salah satu amalan yang
kita amalkan orang hidup kena kepada orang yang sudah meninggal lama, yaitu puasa. Ya, puasa kita nih bisa menolong orang-orang tua kita yang dalam keadaan tersiksa. Ya, otomatis. Ya. Bahkan Allah membebaskannya orang-orang yang beriman, yang mengucap la ilaha di hari pertama sampai terus di hari terakhir lebih banyak lagi, sebanyak dari awal pertama sampai akhir. Allah melihat orang-orang yang berpuasa dari keturunan orang-orang ahli tauhid, ahli iman, ahli la ilaha illallah. Maka jangan sekali-kali anak keturunan kita tidak berpuasa. Nanti kita rugi. Kita didik anak-anak kita puasa, nanti dia bakal memberi syafaat kepada kita. Itulah Islam, turun menurun, terus berputar sampai sekarang. Dari kakek, dari nenek, dari yang ketujuh, yang keenam, yang kelima, yang keempat. Dia saling menolong kepada kakeknya, kakeknya. Kalau ada yang tersiksa di dalam kuburnya, dia diberikan oleh Allah ampunan. Wa tuqallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala syaitan-syaitan yang menggoda, yang mengganggu untuk dosa-dosa besar, dosa-dosa kabair. Tentunya kita tidak sunyi daripada dosa kecil, mesti kadati. Tetapi dosa-dosa besar jauh, ya. Malaikat membuangnya ke laut, katanya maradatus syayatin, syaitan-syaitan terusir, ya. Di bulan suci Ramadan ringan buat kita ibadah, gampang kita berbuat. Coba di bulan lain berat buat kita, diganggu kita, digoda kita, ya, berbuat kebaikan susah. Tapi di bulan Ramadan gampang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menginginkan mudah buat kita, enggak diinginkan kesusahan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya Allah, di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, 4 bulan. Untuk mengatakan, kata ulama, bandingannya umur orang yang terdahulu ribuan tahun ibadah, umur kita 60, 70, ibadahnya berapa? Paling 30 tahun sisanya. Setengah hidup kita ke ibadah, yang lain kebuang semuanya, makan, minum, tidur dan lain-lain. Mungkin juga kurang. Kita umur 60, paling ibadah kita 20 tahun, sepertiganya. Na'udzubillah kalau ibadah kita sedikit dari umur yang kita dikasih. Kenapa? Maksiat, lupa sama Allah, lalai, enggak sholat, enggak sembahyang, enggak puasa. Umur 60 tapi puasa, umur ibadahnya sedikit. Maka dikasih ya Allah yang taubat, yang beriman, yang beramal, yang bertakwa, dapat malam Lailatul Qadar. Seolah-olah dia beribadah 83 tahun. Padahal umurnya di bawah setengahnya. Kalau dia dapat 10, 800. Kalau dia dapat 20, 1600. Kalau dia dapat 30 tahun, bisa 2400 tahun. Kalau ibadah-ibadah Bani Israel yang 500.000 tahun. Ya, itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man haruma khairuha faqad haruma. Ya, siapa yang dia tidak dapat kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, enggak dapat Lailatul Qadar, rugi dia. Ya, sial dia, celaka dia, enggak dapat. Masuk Ramadan, keluar Ramadan enggak berubah-berubah. Enggak ada kegiatan, enggak ada perasaan, enggak ada sama sekali keinginan di bulan suci Ramadan, maka rugi dia. Khaba wa khasira, raghima anfu rajulin adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Tatkala Nabi naik ke tangga 1, 2, 3, di antaranya Jibril menyumpahi, rugi, sial, nyungsep kalau kita, hidungnya duluan jatuh ke bumi. Kenapa? Maksudnya ke neraka. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, enggak dapat ampunan. Ya Allah. Haruma khairaha. Dia haram baginya kebaikan-kebaikan Ramadan. Enggak dapat. Ya.
faqad haruma. Dia enggak dapat pahala-pahala. Disumpahin nama siapa? Nama Jibril. Diaminin nama Nabi. Qul amin. Faqultu amin. Jibril bilang, aminin nih doaku, sumpahanku. Nabi bilang amin. Nah, bahaya. Ya. Ulama berkata yang doain Jibril, yang sumpahin Jibril, yang aminin Nabi. Apa enggak mustajab tuh doa? Bukan mustajab lagi, di atas mustajab. Doa malaikat. Ya. Doanya aminnya para anbiya. Seorang yang bernama Arfajah daripada tabi'in. Dia bersama dengan Utbah bin Fargar sedang membahas dengan pahala-pahala bulan suci Ramadan. Tahu-tahu datang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah. Tatkala dia melihatnya, dia berhenti karena dia tabi'in. Dihormatin sahabat, dia enggak berani bicara depan sahabat. Duduk sahabat gantinya. Engkau yang bicara wahai sahabat Rasulullah. Bicara sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Sakhar, riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Aku dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dibelenggu setan-setan yang terusir. Dan dipanggil oleh malaikat setiap malam. Ya Allah, tiap malam, tiap hari di bulan suci Ramadan panggilan malaikat yang tadi, ya baghiyal khair abshir, wa fi riwayatin aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir, wa fi riwayatin adbir, ya, hatta yanqadhi Ramadan. Ya, wahai penggemar-penggemar kebaikan, tastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam mengerjakan kebaikan di bulan suci Ramadan. Wasari'u ila maghfiratin, segerakan cepat-cepat mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Bulan rahmat, bulan ampunan, bulan pembebasan daripada neraka. Wahai penggemar-penggemar kebaikan, absyir, bergembiralah kalian, berbahagialah kalian menghadap kepada Allah. Tetapi yang kedua, wa ya baghy syarr, siapa yang pelaku-pelaku kejahatan, pembuat maksiat, berhenti, stop, kurangin, ya. Jangan sengaja-ngaja dia berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Dosanya double juga. Sebagaimana pahalanya double, dosanya double. Dia berbuat perbuatan dosa, di 70 kalikan dosanya. La haula wala quwwata illa billah. Dosa kabair jadi 70, dosa sagair jadi dosa kabair. Nah, berat. Allah adil, enggak memberikan pahala yang besar, begitu juga dosa yang besar, karena bulannya bulan yang suci, bulan yang besar, bulan yang mulia. Jangan sekali-kali berbuat maksiat di bulan yang mulia. Meremehkan puasa, meninggalkan puasa tanpa uzur, tanpa sakit, tanpa ada alasan. Oh, ini berat puasa. Bulan puasa mengerjakan pekerjaan dosa-dosa kabair lebih besar lagi, dihitung 70 kali lipat. Nah, ini semuanya nasihat-nasihat di bulan puasa. Hadis terakhir dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. 5 waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di hari-hari biasa, itu menjadi pengampunan, menjadi hapus dosa kita antara waktu demi waktu. Yang kita bilang, kapan kita datang kematian? Mati kita kapan? Mati kita di sini misalnya nih. Ini salat apa nih? Salat biasa malam orang meninggal. Antara isya dan subuh. Kita barusan salat isya. Alhamdulillah. Yang salat meninggalnya dijamin karena tadi masih salat. Apalagi dia sudah niat setiap malam kita azam. Kalau mau tidur, sahabat-sahabat azam, besok aku mau salat subuh. Bangunin aku di waktunya. Dengan sebaik-baik waktu, ya, di dalam doa Rasulullah SAW. Udah azam, udah dicatat dia mau sholat. Meninggal, ditulis orang-orang sholat. Balik lagi ke antara subuh zuhur. Kita udah niat tadi udah sembahyang subuh. Matinya atau meninggalnya jam pagi jam 9.10. Niat lagi sembahyang zuhur. Begitu terusnya. Mukaffiratun lima bainahunna. Antara sholat dan sholat biasa saja sudah menghapus dosa-dosanya. Bahkan dia ditetapkan sudah sholat meninggal.
Orang yang masuk surga katanya setelah selepas sholat dia meninggal. Selepas puasa dia meninggal. Selepas haji dia meninggal. Masya Allah. Udah dapat haji mabrur meninggal. Surga langsung udah. Orang habis jihad luka meninggal. Masuk surga langsung. Orang yang sedekah begitu juga. Siapa yang meninggalnya di akhirnya dia lagi sedekah masuk surga. Segala perbuatan yang baik ditutup. Man kana akhiru kalami, siapa yang di ke akhir kalimat hidupnya, napas hembusan akhirnya berbuat baik, hanya mengucap la ilaha illallah aja udah apa? Dakhalul jannah. Kata ulama, apalagi perbuatan yang baik, baru mengucap la ilaha illallah aja masuk, apalagi puasa, apalagi sholat, apalagi jihad, apalagi haji, apalagi sedekah. Nutup akhir hidupnya perbuatan yang baik, silaturahim, bakti sama orang tua, macam-macam, pasti dia masuk surga. Apalagi puasa. Selagi idza jutunibatil kabair, dia jauhin segala dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar. Jangan sekali-kali deketin dosa-dosa yang besar. Nah, itu termasuk apa? Ramadan ila Ramadan. Bukan Ramadan saja, hari per hari. Ente meninggal di 16 sudah dapat pahala. Karena dari pertama dia meniat puasa 10 Ramadan. Orang-orang yang meninggal di bulan puasa. Udah dihiasin surga buat dia, didandanin surga buat dia. Ya, begitu juga yang puasa sampai 20 hari meninggal. Terus dia sudah mengerjakan yang baik. Setelah dia puasa dia meninggal, dapat pahalanya besar dan langsung masuk surga. Ya. Selagi dia hitungan-hitungan dosa-dosa besarnya enggak ada. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dan dia tahu haknya Ramadan, dia tahu hukumnya Ramadan, dia tahu batas-batasnya Ramadan, apa-apa yang baik dan apa yang buruk, apa-apa yang dibolehkan, apa yang dilarang, dan dijaga Ramadannya. Masya Allah. Ya, dia jaga Ramadannya, dia selamatin Ramadannya. Nabi minta, ya Allah selamatkan Ramadanku, puasaku. Dari apa? Dari yang membatalkan puasa, dari yang merusak pahala puasa Ramadan. Selamatkan aku sampai akhir 30 hari. Jangan kita setengah hari, setengah bulan udah meninggal. Enggak, minta ya Allah panjangin umurku. Tahun ini dan tahun depan dan tahun seterusnya. Orang yang meninggal nggak bisa puasa lagi. Kita minta panjang umur. Setiap puasa kita hidup. Tiap bulan puasa masih ada, paling ada, masih ada. Demi hari per hari. Ya. Maka diampunin dosa-dosanya ini orang. Masya Allah. Dosa yang dulu diampunin. Dijaga dosa yang akan datang. Nggak ngerjain dosa-dosa yang besar. Satu lagi. Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Ashabus Sunan, Imam Turmudi, Imam Nasai, Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Majah. Hadis kuat dari Abdurrahman bin Sakhar. Sering disebut ini hadis, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Kata-kata iman dengan penuh yakin, ini wajib bagiku, ini rukun Islam, enggak ada tawar-tawar, harga mati. Ya, Islam harus berpuasa, enggak boleh ada seseorang di antara kita enggak puasa. Ya, syiar agama Islam, ya, lambang-lambang kewajiban-kewajiban rukun-rukun Islam kayak kita ada 5 panca. Masa kita kalah sama Islam kita 5 rukun. Ya. Nah ini semuanya wahtisaban, dia mengharapkan, meminta pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi bighairi hisab. Diampunin dosa yang lalu, dijaga daripada dosa-dosa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini wallahu alam wal mu'tam wala ilma lana illa ma 'allam wa ahkam sirri asrar al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La
وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب